dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perpisahan akan menjadi suatu pengharapan hidup yang berubah. Mereka yang telah berpulang bukan. Selamat malam, saya Romo Benediktus Danarto Agung Wibowo, PR. Saya Imam Keuskupan Agung Semarang, Imam Katolik. Saya bertugas di Paroki Santo Yusuf Bintaran, Yogyakarta, mulai Agustus 2022 yang lalu. Kita bersama-sama akan merayakan Ekaristi. Hari raya kenaikan Tuhan. Entah itu suami atau istri atau keluarga atau saudara. Baik, kenaikan Isa Al-Masih itu menjadi suatu peristiwa kenaikan kembali Tuhan. Dalam gereja Katolik kami mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia untuk mengalami kedekatan dengan manusia. Ya, kalau biasanya kan Allah itu jauh dari manusia sehingga komunikasinya tidak lancar, ya, seperti LDR gitu. Nah, kemudian Allah datang mendekati manusia, ia menjadi manusia supaya bisa berbicara dan berkomunikasi dengan manusia, sehingga ajarannya pun juga bisa tersampaikan kepada manusia. Nah, setelah tugasnya selesai, maka kemudian dia kembali ke surga, dan itulah yang kami rayakan pada hari ini, hari di mana kenaikan Yesus ke surga gitu. Baik, tentu beda hari Paskah dengan kenaikan Isa Al-Masih. Paskah adalah suatu peristiwa pengorbanan, ya, di mana manusia diajarkan oleh Yesus untuk berkorban demi sesamanya. Pengorbanan yang diberikan tidak hanya pengorbanan nyawa, tapi juga waktu, tenaga, materi, dan lain sebagainya. Akan tetapi Yesus mencontohkan pengorbanan yang paling besar itu adalah pengorbanan nyawa. Nah, itu sebagai bentuk cinta kasih. Sama seperti seorang yang saling mengasihi, dia pasti selalu siap untuk berkorban kepada sesamanya atau kekasihnya. Nah, itulah yang mau dirayakan pada saat Paskah. Jadi Paskah itu menjadi puncak bagaimana Yesus mengajarkan cinta kasih kepada kami orang Katolik. Nah, lalu kenaikan ke surga ini menjadi hari di mana Yesus kembali. Setelah selesai mengajarkan, setelah selesai melaksanakan tugasnya, dia kembali naik ke surga. Ya, jadi itu perbedaannya. Sukacita menjadi suatu pengharapan. Akan tapi pada saat kalau di istilah kami, misa atau perayaan Ekaristi itu dipimpin oleh seorang imam yang tertabis seperti saya dan para imam yang lainnya. Sedangkan kalau ibadat di istilah kami adalah di mana itu perayaan yang dipimpin oleh prodiakon atau orang awam yang diangkat untuk menjadi pemimpin ibadat. Sehingga ibadat itu berbeda dengan misa atau Ekaristi. Kalau Ekaristi atau ibadat ada komuni, ada konsekrasi, di mana roti diubah menjadi tubuh Kristus, anggur diubah menjadi darah Kristus. Sedangkan dalam ibadat tidak ada.
Itulah perbedaannya. Maka istilah kami kalau menyebut ibadat itu berarti tanpa komuni atau hanya perayaan doa biasa. Nah, sedangkan ekaristi atau misa itu dipimpin oleh imam atau romo, dan itu dengan menggunakan komuni, begitu. Dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai. Dalam teologi kami, istilah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan Allah. Akan tetapi mereka bukan hierarki. Kalau hierarki kan yang pertama Bapa, yang kedua Anak atau Putra, yang ketiga itu Roh Kudus. Tidak, mereka bukan hierarki, tapi satu kesatuan komunal atau bersama. Nah, mereka itu menjadi satu pribadi dengan tiga hakikat. Nah, tentu ini susah untuk dijelaskan dengan bahasa manusia. Akan tetapi dalam teologi kami percaya bahwa Allah Bapa ada saatnya Dia berkarya. Dan setelah selesai Allah Bapa berkarya, kemudian tugasnya Allah Putra atau Yesus. Setelah selesai berkarya dan Yesus naik ke surga, yang kami rayakan pada hari ini. Nah, kemudian baru Allah Roh Kudus yang bertugas untuk menyertai gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, pesan saya untuk masyarakat semuanya, kita hidup dalam keberagaman agama di tengah lingkungan masyarakat, dan itu bukan menjadi suatu musibah tapi suatu anugerah di mana kita bisa saling mengenal. Dan bagaimana kemudian kita bertoleransi, sebetulnya itu menjadi suatu cara kita bersahabat. Ya, contoh di gereja ini, di sebelah sana itu ada masjid. Ya, setiap kali ada perayaan hari besar keagamaan Muslim, kami pun juga menyediakan tempat parkir untuk para jemaat yang ada di sana atau para umat yang datang ke masjid itu. Demikian juga ketika kami mengadakan perayaan ibadat atau perayaan misa di tempat ini, mereka pun juga dengan rela hati mengatur kendaraan-kendaraan para jemaat atau para umat kami. Nah, ini menjadi salah satu contoh toleransi yang sederhana. Jadi tidak perlu sampai pada suatu diskusi teologi dan lain sebagainya. Tidak. Sebetulnya toleransi itu hanya hidup saling menghargai. Ya, perbedaan itu tidak dipandang sebagai suatu musibah, tapi suatu anugerah. Semakin berbeda, itu akan semakin indah ketika kita bisa bersahabat, bertoleransi bersama. Tidak ada yang dirugikan ketika kita bisa saling menerima toleransi itu. Misalnya ketika Jumatan, seringkali kan jalannya itu ditutup. Ya, ketika saya lewat, ya gak usah mengeluh, tinggal cari jalan lain aja. Ya. Begitu pula ketika kami perayaan Ekaristi setiap hari Sabtu dan Minggu, pasti jalan di depan itu juga ditutup untuk parkir. Nah, itu juga tidak, kemudian kami tidak pernah menerima keluhan jalan ditutup. Berarti kami merasa bahwa ada toleransi di sini. Umat-umat atau jemaat Muslim yang ada di sekitar pun juga bisa menerima. Mereka tidak mengeluh karena kenapa kok jalannya ditutup, ya tinggal mencari jalan lain saja. Toh juga eventnya cuman seminggu sekali, ya, sama-sama seminggu sekali, begitu. Ya. Kristus Tuhan kami. Bahwa Yesus akan menyediakan tempat bagi kita pada saatnya. Nah,